Suro itu. Kok pas ya G21S? Nah, itu mereka nyebutnya, nggak tahu siapa yang bikin istilah G21S itu. Yang pasti malam suro itu gini, Mas. Iya. Jadi beberapa hari sebelum 1 suro, Mbak Tino nelpon ke saya. Kalau barusan ketemu Mas Harto. Mas Harto itu ketua Lamongan. Mas Hendra kalau bisa direkam Mas Hendra ya. Udah, Mas. Nah, ya intinya kan Mbak Tino ini pengen memfasilitasi supaya antara pengurus pusat dengan 8 kacap yang menggugat majelis luhur itu bisa ketemu, Mas. Nah, termasuk yang Lamongan ini kan yang kita kasih sanksi. Kita kasih sanksi karena menggugat majelis luhur tadi. Ya, yang diupayakan untuk diklarifikasi oleh Mas Edi, mereka ternyata ingkar lah gitu, nggak bersedia. Nah, Mbak Dino bilang, ya Dek, nanti malam suro kalau bisa ketemu di Madiun, sekaligus Mas Harto mau menyampaikan suatu, mungkin minta maaf. Oh ya Mbak, kalau misalnya mereka sudah ngerti kesalahannya dan mau minta maaf, ya bisa kita cabut sanksinya, saya bilang begitu. Nah, akhirnya kami, saya, Mas Lanjar, Mas Bak, sama Mas Naim itu berangkat ke Madiun menjelang 1 suro itu. Delalah, saya naik pesawat, ngejar naik kereta, nggak keburu, ketinggalan. Akhirnya kita pakai kendaraan darat. Nah, selama perjalanan kendaraan darat itu kan Mas Lanjar komunikasi terus dengan Kapolres, Mas Soni. Nah, Mas Lanjar sudah mendapat informasi dari Kapolres, nanti akan ada agenda-agenda, ya mungkin rencana kudeta lah gitu. Akan ini saya, membuli saya di forum itu. Itu sudah disampaikan Mas Lanjar ke saya. Nah, sebetulnya Mas Lanjar juga sudah mengingatkan saya tidak harus datang di situ, karena nanti akan ada situasi yang tidak baik gitulah, atas saran Kapolres. Tapi karena kami sudah sampai di rumahnya Mas Lanjar, terus Mbak Tino, Dek Taufik posisi di mana? Saya sudah di Borobudur di dalamnya Mas Lanjar. Ya Dek, ini sudah ditunggu dulur-dulur gitu. Saya sampaikan ke Mas Lanjar, Mas, gimana nih Mas, saya sudah ditelepon Mbak Tino, diminta untuk datang. Mas Lanjar ngingetin lagi, saran Kapolres tidak di sana. Harus ngawal Mas Taufik. Ya akhirnya udah Mas, kita berangkat aja lah. Karena saya kan tidak punya prasangka yang negatif, Mas. Nah, begitu sampai di depan pintu gerbang untuk masuk, saya diterima oleh Mas Puryanto. Mas Puryanto itu keamanan di situ yang menjaga, ketua keamanan lah ya. Nah, Mas Puryanto ini yang nganter saya nyari ikan waktu saya disahkan tingkat 2. Jadi muter-muter sehingga hubungan saya dengan beliau ini dekat gitu, Mas. Nah, setelah itu saya diantar kebetulan bareng Mas Harsono. Mas Harsono Nganjuk. Dan apa dulur-dulur dari Nganjuk lah, beberapa petinggi Nganjuk masuknya bareng ke situ.
Nah, kebetulan pas di pinggir sebelah kanannya Mas Murjoko itu kosong. Yeah. Nah, saya duduk langsung di sampingnya Mas Murjoko di situ. Ya, saya salaman biasalah, nggak merasa punya persoalan apa-apa. Yeah. Nah, setelah acara dimulai, ya awalnya sih nggak ada masalah apa-apa gitu ya, belajar berjalan sebagaimana ini sambutan Mas Murjoko, terus ada tausiah dari Mas Toyo. Mas Toyo, ketua kan ketua MUI Madiun, kebetulan pengurus juga. Tausiahnya ya tentang 1 Muharram lah. Nah, setelah Mas Toyo, Mas Is yang bicara. Mas Is ini mancing-mancing. Akhirnya ada 10 atau 11 orang yang interupsi, yang semuanya itu menghujat saya. Terus saya, kebetulan dekat saya ini kan ada Mbak Dino, Mas Sarjono. Saya sampaikan ke beliau, Mas, malam suran di sini kok begini ya Mas ya? Kalau di Jakarta kan biasanya kita ini ya bisu terus tepung gelang gitu loh Mas. Ya untuk introspeksi apa yang sudah kita lakukan, terus mungkin kita juga ya intinya untuk mendekatkan kita pada Allah lah gitu. Nah, setelah mulai dari yang pertama Mas Harto yang ngomong, pikiran saya seperti yang disampaikan oleh Mbak Tinu. Ternyata sebaliknya menghujat gitu. Terus gantian Mas Harto, terus ada Mas Bimo, Mas Aliadi, ya bergiliran lah. Nah, kebetulan kan ya dulu pernah ikut kegiatan mahasiswa, demo-demo gitu ya, sering lah ya. Jadi hal-hal skenario semacam itu ya sudah saya menduga, ujungnya begini. Nah, saya cuekin aja, saya nggak saya tanggapi. Terus akhirnya dikondisikan supaya majelis luhur yang datang di situ rapat. Nah, rapat. Mungkin ya terkait dengan usulan dari orang-orang yang interupsi tadi. Nah, ketika beliau rapat, saya diminta untuk bicara. Nah, ketika saya bicara, saya sampaikan bahwa ini malam suran, malam tirakatan. Mari kita manfaatkan malam ini untuk introspeksi seperti yang disampaikan Mas Murjoko dan Mas Toyo tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya mohon maaf tidak menanggapi dulur-dulur yang melakukan introspeksi tadi, interupsi. Itu yang melakukan interupsi. Mohon maaf, saya tidak mau mengotori malam tirakatan ini dengan urusan-urusan duniawi. Nah, terus saya sampaikan juga, saya tegaskan di sini bahwa tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang berhak memaksa saya untuk mengundurkan diri. Tidak ada. Yang bisa memecat saya ini majelis luhur yang dipimpin oleh Mas Wi kan gitu. Kalau Mas Wi perintah saya mundur, pasti saya mundur. Tapi majelis luhur yang datang di situ kan nggak ada Mas Wi, nggak ada Mas
Wilis dan hanya beberapa orang, ya saya anggap itu enggak pada tempatnya. Dan malam tirakatan itu bukan forum untuk melakukan pergantian kepengurusan. Nah, begitu yang rapat tadi mengumumkan hasilnya, yaitu hasilnya memecat Mas Wi, memecat Mas Wilis, dan memecat saya. Ya, saya tahu ini menyalahi aturan organisasi. Makanya saya cuekin, saya juga biarkan saja. Terus sebelum membuat pengumuman itu, saya kebetulan duduknya sudah pindah dekat Mas Lanjar. Mas Taufik, nanti kalau dipaksa untuk tanda tangan mengundurkan diri gimana? Ya nggak bisa lah Mas. Saya diangkat juga nggak tanda tangan, apalagi suruh mengundurkan diri tanda tangan, yang pasti nggak mau saya. Nah, Mas Lanjar itu sudah ngasih tahu ke Kapolresnya untuk datang kembali. Itu sudah mendekati jam 1:30 kali ya. Khawatir kalau saya dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Yang pasti saya sampaikan Mas Lanjar, saya tidak akan. Nah, begitu diumumkan selesai, terus akhirnya ada doa selamatan. Doa selamatan, begitu doa selamatan selesai, ya saya pamit. Saya salami Mas Is, Mas. Ya semua majelis luhur yang ada di situlah yang datang. Itu berempat atau berlima gitu ya. Berempat, termasuk Mas Murjoko. Nah pada saat salaman itu Mas Junaidi ya menangis lah ya. Nangis, minta maaf. Saya bilang nggak apa-apa Mas, ini ya hal yang biasa lah Mas. Nah begitu saya mulai salaman ke majelis luhur dan Mas Murjoko, semuanya berdiri nyalamin. Jadi ya kayak kita bukan salaman, terus ada teman-teman dari Timor Leste, dari beberapa calon warga itu minta selfie. Ya akhirnya kita foto-foto. Nah Mas Arief Suryono nganterin saya sampai keluar sampai ke mobil. Nah Mas Arief Suryono minta maaf Mas Taufik, saya sebenarnya nggak tega, nggak dengan cara begini, nggak inilah gitu ya, yang sabar aja. Nggih Mas, anggap aja di sandiwara Mas, saya bilang. Saya juga nggak punya beban apa-apa, saya bilang. Nah akhirnya kami pulang. Kami pulang, lapor sama Mas Wi, sama Mas Wilis. Akhirnya Mas Wi memerintahkan, yaudah langsung ke Jogja aja deh. Jadi gitu Mas ininya, situasinya ya. Tapi yang pasti, kenapa saya menyampaikan bahwa yang berhak menghentikan saya itu majelis luhur. Ya. Kan memang aturannya begitu Mas. Betul, clear itu Mas. Ya. Nah, majelis luhur kan majelis luhur yang dipimpin Mas Wi. Lah, iya betul. Iya kan? Iya. Bukan sembarangan majelis luhur kan? Majelis luhur secara organisasi. Iya. Bukan majelis luhur secara pribadi. Iya. Karena yang mendapat mandat di Parapatan Luhur itu kan Mas Wi. Yang dapat mandat di forum Parapatan Luhur. Dan Mas Wi dikasih otoritas untuk menunjuk anggota majelis luhur. Nah, jadi kan ya lucu, majelis luhur yang menetapkan Mas Wi dipecat kan nggak bisa. Dan bukan forumnya. Menarik sekali nih Mas, nanti
kita buat tulisan meluruskan apa istilahnya meluruskan sejarah kan.